Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam optimis karena Tuhan ada. Kita bangga, kita bersyukur kita punya Yesus yang adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Di sepanjang minggu ini berliku-liku jalan kehidupan kita, tetapi kemurahannya tetap nyata di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari tanggalkan kesibukanmu sejenak dan mari kita meluangkan waktu sejenak. Dalam menit-menit ke depan kita akan diberkati, kita akan dikuatkan, bahkan kita akan dipulihkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang lahir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Dia, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, praise the Lord of God, terpujilah nama Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh melihat perjalanan iman kami dengan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ada begitu banyak hal yang Tuhan perbuat, tetapi juga ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan sedang mengajar kami banyak hal untuk tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, di akhir pekan ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu, tetapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan memampukan, menolong setiap kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini terdapat di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan kitab Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, silakan menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, menarik sekali dari kebenaran firman Tuhan yang dicatat oleh Nabi Habakuk. Bapak Ibu Saudara, ini mengajarkan kita tentang satu hal yang kita renungkan malam hari ini, yaitu sukacita di tengah masalah. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara alami di dalam minggu ini. Apakah saudara mengalami sakit yang begitu berat? Apakah begitu menghadapi persoalan yang begitu pelik di tempat pekerjaan? Atau mungkin di dalam kehidupan keluarga? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengajarkan bagi kita untuk tetap bersukacita di tengah masalah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kalau sukacita yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, lahir dari iman yang sungguh-sungguh, maka sukacita sebenarnya bisa mengalahkan sebuah kondisi yang ada. Kita bisa melewati persoalan, pergumulan yang kita hadapi di hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, ini menggambarkan kondisi keadaan yang begitu sulit. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana bahwa hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan seterusnya. Ya, itu pertanda bahwa ada masalah di sana, ada pergumulan di sana, ada persoalan di sana, ada kekurangan di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Ya, Nabi Habakuk mengajarkan ya bahwa kita seharusnya bersukacita di tengah masalah. Ya, ini bukan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terus kita santai-santai saja
ya pokoknya kita menyerah saja, tidak Bapak Ibu. Tetapi mengajarkan bagi kita bahwa ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, ya, mengajarkan bagi kita untuk tetap bersuka cita di dalam persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Alasan apa yang membuat Nabi Habakuk tetap bersorak-sorak, tetap bersuka cita? Karena dijawab di sana di kalimat yang berikut bahwa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, Bapak Ibu Saudara, ternyata keselamatan itu lebih penting dari masalah. Keselamatan itu lebih penting dari apapun di dunia ini. Sehingga Nabi Habakuk mengajarkan bagi setiap kita untuk tetap bersuka cita, tetap bersorak-sorai karena Allah keselamatan kita. Amin. Bukankah Bapak Ibu Saudara kita melewati sepanjang minggu ini karena keselamatan yang Tuhan beri? Atau mungkin kita menempuh perjalanan, kita menghadapi bahaya maut di depan mata kita, tetapi kita selamat dari mara bahaya itu. Atau mungkin kita mengalami sakit, penyakit, tetapi kita bisa sembuh. Walaupun kita bisa minum obat, tetapi kalau Tuhan tidak berkati, bagaimana kita harus memperoleh kesembuhan? Bukankah Tuhan bekerja di sana? Atau mungkin hari ini pun, ya, kita bisa melewati itu karena grace of God, benar-benar karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan tetap memiliki hati yang sukacita, hati yang bersyukur, hati yang tetap berharap, hati yang tetap rejoice di dalam Kristus. Kenapa? Karena Allah tempat keselamatan setiap kehidupan kita. Kalau Allah sudah menyelamatkan kita dalam minggu ini, ke depan pun, hari esok pun, di masa-masa akan datang pun, Allah menjadi tempat keselamatan setiap kehidupan kita. Amin. Maka mari teguhkan imanmu di dalam Tuhan. Mari engkau tambah pengetahuan bahkan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebab dengan mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan, setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita tetap bersuka cita. Kita tetap berjalan di dalam lembah kekelaman. Sebab gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur, itu yang menyertai kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di ayatnya yang ke-19, ya dikatakan di sana bahwa yang membuat Nabi Habakuk bersuka cita di tengah masalah oleh karena Allah itu kekuatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita butuhkan hari-hari ini? Bukankah kekuatan untuk menanggung segala perkara? Siapa yang bisa mampu menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini? Apalagi dengan situasi virus corona, ya, yang melanda seluruh dunia, melanda Indonesia, bahkan kita, ya, di daerah kita masing-masing, ya, ada begitu banyak, ya, persoalan-persoalan yang begitu pelik dalam hidup kita, membuat kita bisa stres, bisa putus asa, bisa hilang pengharapan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar seperti apa kata Habakuk bahwa dia tetap bersuka cita di dalam masalah karena Allah itu kekuatan di dalam kehidupannya. Makanya ada pujian berkata, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, kekuatan di jiwaku di dalam Kristus Yesus. Makanya Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Marilah saudara dan saya, engkau dan saya, untuk semakin mengenalkan Tuhan, semakin menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan melihat lagi masa lalu, jangan ingat lagi masa lalu. Lihatlah ke depan dengan imanmu yang sungguh-sungguh. Sebab di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dialah kita bisa memperoleh sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah itu mungkin, saudara. Oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan malam ini akan semakin mengajarkan banyak hal bagi kita untuk tetap bersuka cita di dalam masalah, sebab Allah adalah keselamatan kita. Yang kedua, Allah adalah kekuatan kita. Kita hanya butuh kekuatan untuk melewati hari-hari hidup kita. Uang bisa cepat habis, jabatan bisa berhenti pada akhirnya, tetapi kekuatan di dalam Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dia akan terus anugerahkan dalam kehidupan kita dikala kita tetap berharap bersandar kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang terungkap, yang tersampaikan malam ini. Baik hamba-Mu maupun setiap umat-Mu, biarlah kebenaran ini boleh memberkati, meneguhkan, menolong setiap kami. Khususnya bagi setiap kami, mungkin saat ini kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami kesulitan, kami menghadapi persoalan-persoalan yang begitu sulit di tempat pekerjaan, di dalam keluarga kami, bahkan apapun kondisi kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sumber keselamatan. Tidak ada sumber keselamatan di luar Kristus, tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu, biarkanlah iman kami tetap tertuju kepada Tuhan, hati kami, hidup kami tetap fokus kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan tempat keselamatan kami, dan Engkau Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan terus tambahkan kekuatan, tambahkan hikmat, tambahkan iman kami, tambahkan pengetahuan kami akan firman Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh, kami semakin dewasa dalam Tuhan, dan kami tetap setia mengiring Engkau, setia melayani, setia bersaksi, setia melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama kami. Terpuji nama Tuhan. Berkati semua umat-Mu, berkati setiap saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Lawatan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya perjumpaan pribadi dengan Kristus membuat mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, kami akan beristirahat malam hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan berlaku bagi kami. Besok pagi kami boleh menikmati anugerah-Mu, menyambut hari yang baru untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati semua gereja-gereja Tuhan, berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan malam hari ini. Kita jumpa lagi di hari Senin dalam renungan awal pekan. Percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti melewati setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.